Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang substantif tes. Kelompok 1 beranggotakan 7 orang. Yang pertama Aulia Devana, Dinda Ramadhani, Fidela Hanadestia, Fira Julia Lubis, Ibro Fatur Rahman, Puji Sukmawati, dan Septiani Zahroto. Definisi tes substantif dalam auditing adalah prosedur yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti langsung mengenai kewajaran saldo akun dan transaksi dalam laporan keuangan, guna mendeteksi adanya salah saji material. Tes substantif fokus pada kebenaran isi laporan keuangan itu sendiri. Tes ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat yang berkaitan dengan penilaian resiko kesalahan penyajian material melalui pendesainan dan penerapan respon yang tepat terhadap resiko tersebut. Selain itu, pengujian substantif juga dapat menemukan kesalahan moneter atau salah saji dalam pencatatan atau pelaporan transaksi dan saldo. Ruang lingkup standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan menerapkan respon terhadap risiko kesalahan penyajian materi yang diidentifikasi dan dinilai oleh auditor berdasarkan standar audit 315 dalam suatu audit atas pelaporan keuangan. Setelah auditor memperhitungkan risiko pengendalian untuk kelompok transaksi yang signifikan dan hasil-hasil pengujian pengendalian, di mana hasil tersebut merupakan informasi yang digunakan untuk melengkapi persyaratan aktivitas audit. Pada saat mengevaluasi pengujian tingkat substantif yang direncanakan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari yang pertama, penilaian risiko bawaan atau inherent risk. Yang kedua, prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien dan prosedur analitis terkait yang telah dilengkapi. 3. Pengujian pengendalian yang meliputi A. Bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang didapat ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern. B. Bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah. Prosedur substantif yang dilakukan auditor harus mencakup prosedur audit berikut yang berkaitan dengan proses tutup buku laporan keuangan, mencocokkan atau merekonsiliasi laporan keuangan dengan catatan akuntansi yang melandasinya, dan memeriksa entry jurnal yang material dan penyesuaian lainnya yang dibuat selama penyusunan laporan keuangan. IAPI 2015B. Merancang pengujian substantif agar dapat memadai dasar untuk menyatakan pendapat tentang laporan keuangan klien. Auditor harus mendapatkan bukti yang kompeten agar 1. Memberi bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. 2. Menemukan kesalahan moneter atau salah saji dalam pencatatan atau laporan transaksi dan saldo. Jenis pengujian substantif: pengujian atas transaksi atau substantive test of transaction, meliputi prosedur audit untuk pengujian kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah terotorisasi dengan pantas, dicatat dan
diintisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laba atau rugi, tetapi penekanan utama adalah pada neraca. Selanjutnya, ada jenis pengujian substantif lainnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis yang sering dilakukan auditor adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analitis ini adalah memahami bidang usaha klien, menetapkan kemampuan kelangsungan hidup entitas, mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Sifat pengujian substantif mengarah pada jenis dan efektivitas prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Resiko deteksi. Auditor harus menggunakan prosedur yang efektif dan biasanya lebih mahal. Resiko deteksi. Prosedur yang kurang efektif dan murah dapat digunakan. Sifat pengujian substantif. Program audit meliputi 4 jenis pengujian substantif, yaitu yang pertama, prosedur analitis. Yang kedua, pengujian rincian transaksi. Yang ketiga, pengujian rincian atas saldo. Yang keempat, pengujian estimasi akuntansi. Penentu waktu. Tingkat resiko deteksi yang dapat diterima mungkin mempengaruhi penentu waktu pengujian substantif atau timing of substantive test. Jika resiko deteksi tinggi, pengujian dapat dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Sebaliknya, pada saat risiko deteksi untuk suatu asersi rendah, pengujian substantif dilakukan pada satu mendekati tanggal neraca. Prosedur analitis. Analytical procedure SAS 56. Efektivitas dan efisiensi diharapkan dari prosedur analitis bergantung pada sifat asersi, kelayakan dan kemampuan memprediksi suatu hubungan, ketersediaan dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, yang terakhir ketetapan harapan. Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk yang pertama, trend atau horizontal analisis, membandingkan angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan atau penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. Yang kedua, common size atau vertical analysis. Yang ketiga, ratio analis, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio manajemen aset. Cara pemilihan sampling yang sering digunakan. Yang pertama, random atau judgment sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment akuntan publik. Yang kedua, block sampling. Auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Keberhasilan kedua cara di atas walaupun paling mudah, tetapi sangat tergantung pada judgment si auditor. Semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik hasilnya. Dalam arti sampel yang dipilih betul-betul representatif. Tetapi jika auditor kurang pengalaman, sampel yang dipilih akan kurang representatif. Yang ketiga, statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih representatif lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang lebih besar dan mempunyai internal control yang baik. Jadi untuk kesimpulannya yaitu prosedur audit substantif adalah pengujian yang dirancang untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang transaksi bisnis sehingga kejadian, keabsahan, dan keberadaan transaksi dapat diverifikasi dan keakuratan perilaku akuntansi dapat diperiksa.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang substantif tes. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.